warahmatullahi wabarakatuh. So guys, we are coming from Polytechnic Kelapa Sawit Citra Widya Ekasi. So today we are going to explain to you about a tools named Kantas. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah alat mekanisasi perkebunan yang sering digunakan pada perkebunan kelapa sawit. Di sini kami akan menjelaskan Kantas. Kantas ini sendiri yaitu merupakan alat yang digunakan untuk memanen dan memotong pelepah kelapa sawit. Untuk kegunaannya sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kegunaan dari mesin ini yaitu untuk memanen dan memotong pelepah yang ada di perkebunan kelapa sawit. Untuk harganya sendiri, Kantas ini harganya 3,4 juta untuk satu alat ini. Kantas yang berada di depan kami ini merupakan merek Matsumoto Platinum dengan tipe MPH 433L atau tipe Palm Harvester, yang mana digunakan untuk memotong ataupun memanen kelapa sawit. Sebelum rekan-rekan menggunakan Kantas ini, teman-teman harus mengetahui dulu apa manual books ataupun buku panduan yang akan digunakan dalam melakukan ataupun menggunakan alat Kantas tersebut. Beberapa komponen yang ada di Kantas tersebut yaitu ada mesin yang mana berfungsi untuk mengoperasikan ataupun menghidupkan Kantas tersebut, kemudian disalurkan tenaganya kepada saluran penggerak ataupun fiber yang akan berfungsi untuk memotong kelapa sawit, disalurkan kepada egrek dan juga dodos. Kemudian komponen lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada fiber, kemudian fiber penyambung, dan juga di sini dilengkapi juga dengan gergaji ataupun yang berfungsi untuk memotong dahan. Kemudian di sini ada pelindung. Ini berfungsi disambungkan kepada gergaji apabila teman-teman dalam mengoperasikan gergaji tersebut tidak terkena serpihan-serpihan kayu. Nah, kemudian hal utamanya ini digunakan untuk memanen, yaitu ada egrek dan juga dodos. Baiklah, selanjutnya kami akan merakit mesin Kantas yang akan dirakit oleh saudara Febrizal. Tahap pertama yaitu pemasangan fiber. Di sini kami hanya menggunakan satu fiber saja. Pertama dikunci dulu, diputar-putar. Oke, selanjutnya akan pemasangan mata pisau. Di sini mata pisau terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada mata pisau dodos dan yang kedua ada mata pisau egrek. Yang kami gunakan yaitu mata pisau dodos. Oke, itu saja cara merakit mesin Kantas, kurang lebihnya begitu. Baiklah, selanjutnya kita mencoba bagaimana sih cara pengoperasian mesin Kantas tersebut. Tetapi di sini teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwasannya Kantas tersebut dapat dioperasikan di tanaman kelapa sawit TBM dan TM1 sampai TM4. Karena lokasi kelapa sawit kami sangat jauh, maka kami akan mencoba di tanaman kelapa sawit yang ada di lokasi kami. Kami hanya mencoba pada untuk pemotongan pelepah. Mungkin bisa langsung kita hidupkan. Baik, cara menghidupkan mesin Kantas ini ialah pertama, di sini ada tombol on off. Kita on-kan dulu. Dan di sini juga ada pengatur gasnya ya. Di sini kita kebawakan sedikit dan kemudian
tarik talinya ini. Baik, langsung saja kita operasikan ini. Baiklah, begitulah cara pengoperasian mesin kantas kepada pelepah pohon kelapa sawit. Oke teman-teman, bicara soal mekanisasi perkebunan, suatu alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kantas ini tentunya meningkatkan efektivitas dari panen. Dengan cara dia meningkatkan kecepatan panen. Jika waktu panen lebih singkat, maka tentunya kemampuan dari tenaga kerja atau luas lahan yang bisa dipanen yang pun meningkat 2 kali lipat. Normalnya dengan AKP 30%, luas lahan yang bisa dipanen oleh satu orang itu 2,5 hektar. Tapi dengan kantas itu bisa mencapai 5 hektar. Bila luas lahannya pun lebih besar, maka tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan pun lebih sedikit. Di sisi perusahaan, tentunya ini akan mengurangi biaya atau upah dari tenaga kerja. Bicara mengenai kekurangan, sayangnya untuk alat kantas ini sendiri masih terbatas tingkat ketinggian yang bisa dilakukan dalam pemanenan. Itu berkisar sampai dengan TM6. Dan juga untuk masalah perbaikan, suku cadang dari kantas ini masih terbatas. Oke, baiklah. Tadi setelah kita lihat cara penggunaan dan beberapa kelebihan dan kekurangan dari alat kantas. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang perawatannya. Yang pertama, perawatannya itu yaitu kita harus mengecek oli seal yang ada di dalam fibernya. Di sini terdapat adalah oli bersih yang untuk pelumasannya. Atau bisa dilihat di dalam ini terdapat oli, ya, ada oli. Jadi kita ini harus melakukan perawatan, pengecekan olinya apakah masih ada atau tidak. Baiklah. Kemudian di sini di dalam ini ada terdapat gomo atau seal yang untuk melumaskan, untuk mengontrol ini alat ini selalu bekerja dan tidak keset. Nah, yang kedua, kita harus mengecek pengapiannya. Perawatan untuk pengapiannya itu yaitu busi. Nah, lihat ini adalah namanya busi. Oke. Kemudian tali gas harus sering diperhatikan karena sering bisa terjadi putus saat melakukan pengoperasian alat tersebut. Nah, setelah alat ini digunakan harus dibersihkan. Sepertinya di sini terdapat beberapa sampah setelah digunakan. Di dalam ini akan terdapat sampah. Nah, bisa dilihat ini ada terlihat nih contoh sampahnya. Begitulah beberapa perawatan yang harus diperhatikan dalam alat mekanisasi perkebunan yaitu kantas. Okay guys, we think that's all for today. Hopefully this video will have benefit for you. Lastly, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. don't forget to like and comment and subscribe.